Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hadir di Masjid Fastabiqul Khairat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan zikrullah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, memberikan kepada kita taufik inayahnya, irsyadahnya pada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi ahli istiqamah dalam agama ini. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita akan bahas lanjutan dari ayat surah Al-Baqarah ayat 120. Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarqa ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum fa'adhal ladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat yang lalu 119 kita telah membahas tentang bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan tujuan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi kebenaran, dengan posisi yang benar, dengan kondisi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawanya adalah sebuah kebenaran juga. Basyiran, di dalamnya ada basyira, kabar gembira, wa nadhira, dan juga ada peringatan. Nah, pada ayat ini, pada ayat selanjutnya, bagaimana sikap dari orang-orang ahli kitab yang ketika mereka didakwahi oleh Rasulullah SAW. Ternyata ahli kitab digambarkan dalam ayat ini yang representasi dari ahli kitab ini adalah al-Yahud wan Nasara. Maka sikap mereka terhadap dakwah Rasul adalah walan tardo. Lan ini adalah harfu nasbin, huruf nasab, menasabkan fi'il mudhari. Lan ini bermakna tidak akan
pernah kalau dalam Indonesia dia bukan la. Kalau la itu bersifat tidak. Kalau la asrob, misalnya la asrobu, saya tidak minum. Kalau lan asroba, saya tidak akan pernah mau minum. Lan. Jadi itu ungkapan yang digambarkan, ya, maknanya dengan menggunakan lan itu perbuatan itu tidak akan dilakukannya walaupun sekali. Itu pakai la. Kalau pakai la mungkin hari ini tidak melakukan, besok bisa melakukan. Nah, di sini menggunakan fi'il mudhari'. Mudhari' ini artinya halan wastiqbalan, sekarang dan yang akan datang. Nah, maka ketika diungkapkan walan tardo, maka tidak akan pernah ridho. Dari sekarang ini dan sampai seterusnya, ya, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, walaupun hanya 1 detik, ya. Walaupun hanya sebentar. Kenapa? Karena menggunakan kata lan. Kecuali pakai wala tardo. Ini berbeda. Dia tidak ridho. Tapi di sini menggunakan lan. Tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah mau ridho. Tidak akan pernah rela. Siapa? Atau kepada siapa? Di sini didahulukan angka. Kepada engkau. Tujuannya kepada siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Ketika didakwahi mereka ini, maka mereka tidak akan pernah ridho terhadap dakwah yang disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Walan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Nasrani itu mufrad, kata tunggal. An-Nasoro jamak. Nah, mereka ini Al-Yahud wan Nasoro tidak akan pernah rela dan tak akan pernah ridho kepada engkau, wahai Rasulullah SAW. Hatta, sehingga, tattabi'a, hatta ini adalah, ya, kata yang memiliki makna intiha, akhir dari segala sesuatu. Jadi hatta, sampai pada akhirnya itu. Tattabi'a, engkau mengikuti millatahum. Tattabi'a, apa arti kata tattabi'a ini? Tattabi'a ini bisa bermakna, ya, ikut-ikutan juga sama. Ini bisa bermakna itu. Dia ikut secara totalitas atau hanya sekedar ikut-ikutan. Atau hanya sekedar ikut-ikutan. Ini juga menggunakan kata tattabi'ah. Hanya ikut, hanya sebagiannya saja. Ya, sebagian lagi enggak. Ini mengikuti tattabi'ah. Hatta tattabi'ah, sehingga engkau wahai Nabi Muhammad tattabi'ah, mengikuti millatahum. Millah ini maknanya lebih luas daripada ad-din. Kenapa tidak diungkapkan dengan ad-din, agama? Kalau kan hatta tattabi'ah
dinahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Tapi ini tidak menggunakan istilah millah. Millah ini lebih luas lagi, bisa termasuk di dalamnya agama, bisa juga masuk di dalamnya budaya, bisa juga termasuk di dalamnya cara berpikir, bisa juga termasuk di dalamnya gaya hidup, cara berpakaian, cara mendidik, dan seterusnya. Ini lebih banyak. Itu adalah bagian dari, ya, bisa berupa makna agama atau apa saja yang mereka lakukan sehingga kamu ikuti mereka. Nah, makanya kalau dalam sejarah awal dakwah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berdakwah, agar dakwah Rasulullah SAW ini dihentikan oleh Rasul, apa upaya yang dilakukan oleh mereka orang-orang Quraisy pada saat itu, ya kan, adalah dengan menawarkan keduniaan. Kalau Muhammad itu, kata mereka, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu ingin wanita cantik, tujuannya dakwah itu cantik, kita akan carikan wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Kita kasih mereka, kita kasih kepada Nabi Muhammad. Kalau yang dia cari adalah kedudukan, kita akan posisikan dia, kita akan berikan dia jabatan, ya kan, asalkan dia meninggalkan dakwahnya, kan gitu ya. Maka kemudian Rasulullah dengan kata yang masyhur mengatakan, "Lau wudi'a syamsu bi yamini wal qamaru bi yasari." Kalau seandainya diletakkan, saya diberikan tangan kanan matahari, tangan kiri bulan, ya, natruka hadhihi dakwah, untuk meninggalkan dakwah ini, lan atrukaha abada, saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Nah, jadi jangankan dikasih wanita, ya, kekuasaan dan jabatan, harta, saya dikasih matahari dan bulan pun bisa, ya, memerintah matahari dan bulan, itu saya tidak akan meninggalkan dakwah. Nah, gitu. Ini bagaimana kekuatan, ya, akidah, kekuatan dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Tujuannya gitu. Setelah itu agar kembali kepada, ya, Nabi Muhammad ini kembali pada ajaran keyakinan orang-orang Quraisy. Nah, bagaimana dengan al-Yahud dan Nasara? Pada saat itu juga mereka memberikan opsi, ya, di kesempatan yang lainnya ketika menyampaikan tentang Rasulullah SAW ketika berdakwah pada mereka, ya, bagaimana mereka memberikan tawaran, kalau bisa gini sajalah, kalau itu tak bisa meninggalkan sama sekali, paling tidak kita bareng saja. Jadi 1 pekan engkau mengikuti kami, ajaran kami, 1 pekan lagi kami ikut ajaran kau, itu supaya bisa berkolaborasi, kan, itu ya, kerjasama itu. Kalau enggak, ya paling enggak sebulan sekali gitu. Nah, supaya sama-sama ibadah, ya. Lalu kemudian turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, pada prinsipnya sebenarnya mereka ini tak mau, tak ridho. Nah, ini
ayat diturunkan, para ulama tafsir mengatakan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi maknanya bukan hanya kepada Nabi implementasinya, tapi juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam kaidah tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran hikmah itu kita ambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sabab. Ya, asbab nuzulnya ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Yahud dan Nasara tidak rela, tidak ridho terhadap apa yang didakwahkan oleh Rasul terhadap Islam, maka begitu juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini hatta tattabi'a millatahu, sehingga mereka sehingga Nabi Muhammad dan umatnya ikut millah mereka, millah al-Yahud wa Nasr. Apa di antara millah mereka? Ini banyak. Iya, nanti di akhir millah itu adalah murtad, itu keluar dari Islam. Maka berbagai macam upaya dilakukan, misinya biasanya adalah misi agama. Misinya adalah misi agama. Maka apa yang mereka lakukan? Bagaimana kalau umat Islam ini tidak murtad, tidak keluar dari Islamnya, paling tidak akidahnya didangkalkan. Atau yang kedua, akidahnya tidak didangkalkan, tapi gaya hidupnya sama, dijauhkan dari pemahaman keislaman. Bagaimana umat Islam, anak-anak umat Islam dijauhkan dari ajaran Islam yang benar ini. Nah, maka dimunculkanlah berbagai macam syubhat-syubhat, supaya apa? Dijadikan sebuah tuntunan. Contoh, dan sekarang ini sudah mulai masuk kemana saja? Ke dunia pendidikan. Syubhat yang ada, pendangkalan akidah, ya, pendangkalan akidah. Begitu juga, ya, misi menjauhkan umat ini dari agamanya. Ini sangat banyak sekali. Bagaimana sekarang ini dengan tontonan yang ada, umat ini dijauhkan dari agama. Tontonan. Ternyata ada misi agamanya. Kalau bisa, Islam ini hanya ngurusi masalah ibadah saja. Pokoknya masalah yang ngurusi Islam itu kalau bisa ini saja, masalah sholat di masjid, kemudian puasa, zakat, haji. Nah, itu saja. Yang awalnya pernikahan pun sekarang ini sudah mulai ingin dirusak juga. Dengan apa? Bolehnya menikah dengan lawan jenis nih, lawan jenis dulu. Menikah dengan lawan jenis, tapi beda agama. Maka dibolehkan menikah nanti paginya di masjid, siangnya tempat ibadah mereka. Belum lagi pelegalan tentang apa? Pernikahan dengan sesama jenis. Karena menurut hukum positif, yaitu kan pencatatan bahwa dia suka sama suka, maka boleh. Nah, karena ini menjadi hak asasi manusia. Nah, itu dalilnya.
Itu bahaya itu. Yang kemudian diklaim di Indonesia itu sudah ada sekitar 10.000 pasangan itu. Ini bahaya ya. Itu sudah barang tentu pasti ketika suka sesama jenis pasti jauh dari agama, itu pasti itu. Dari sisi akidahnya tidak mau mereka mempelajari Islam. Kalau paham terhadap Islam tak akan melakukan itu. Nah, ini PR-nya bagi umat akhir zaman ini cukup berat. Cukup berat. Nah, maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis juga menyebutkan tatattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Pasti kalian akan mengikuti tingkah laku, peradaban, gaya hidup, pemikiran dari orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, satu zira' demi satu zira', sampai mereka masuk ke lubang buaya, kalian pun ikut juga masuk, kata dia. Katalah Nabi, siapa? Ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasul? Al-Yahud wan Nasara? Apakah Yahud dan Nasrani? Lalu Rasulullah menjawab, faman. Memang ada selain itu. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bahwa umat ini akan ikut mereka, gaya hidup mereka, cara berpikir mereka. Lalu kemudian apa? Ya sejengkal demi sejengkal. Makanya sekarang ini banyak yang dijadikan rujukan dalam masalah berpakaian. Itu pemain, misalnya pertama yang selalu diikuti pemain sepak bola. Walaupun tidak beriman, rambutnya gitu. Kemudian yang kedua artis. Nah, yang paling jumlah semua artis yang ada bagi di Indonesia yang banyak diikuti kaula muda, artis Korea. Padahal mereka LGBT banyak. Gitu. LGBT. Bagaimana gaya rambutnya, cara berpakaiannya, sampai bagaimana cara berjoget. Gitu. Bahkan ada yang giginya dioperasi, wajahnya dioperasi supaya mirip dengan itu. Masya Allah. Orang Islam itu yang diikuti adalah orang yang tak beragama, orang yang tak kenal Tuhannya, tak kenal Allah Subhanahu wa taala, dan pasti di akhirat tidak bisa menyelamatkan dia. Ya kan? Dia tidak yakin umat Islam ini permasalahannya. Umat Islam ini mengaguminya, mengidolakannya, padahal idola dia ini tidak bisa berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan dia. Tidak bisa menyelamatkan dia di alam kubur. Tidak bisa menyelamatkan dia nanti di padang mahsyar. Dieluk-elukan. Ini sangat luar biasa. Ya kan? Yang diikuti. Kalau sudah tak beriman dan tak bersunat lagi. Maka Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa saja yang dia cintai, yang dia idolakan di hari kiamat. Jadi dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia idolakan. Kalau yang diidolakannya adalah orang yang tak beriman, lalu kemudian mereka ikuti itu, gitu. Wah, ini luar biasa dari sisi agamanya, dari sisi gaya hidup.
sampai kalian ikuti agamanya nanti itu. Itu. Hatta tattabi'a millatahu. Gitu. Dan ini juga bagian dari, karena para artis ini sangat luar biasa, bisa menghipnotis semua kaula muda. Karena mereka ini idola, mereka ini LGBT, maka banyak itu, oh LGBT boleh, itu tokoh kita ya. Itu yang dilihat. Ini bahaya. Belum yang laki-laki ngaku perempuan, yang perempuan ngaku laki-laki, lalu mengatakan saya ini perempuan sebenarnya, menolak takdir. Pasti di dalamnya orang yang ini LGBT ini 99,9% pasti ada setannya, pasti ada jin dalam tubuhnya. Itu diruqyah insyaallah, kalau dia tobat bisa. Karena diruqyah bisa. Nah, yang berikutnya, kalau banyak yang mengatakan begitu, tinggal di sini saja. Lihat rahimnya. Yang kedua, lihat rahim. Saya perempuan, kata dia. Nah, lihatlah rahimnya. Kalau ada rahim, berarti yang perempuan. Kalau tak ada rahim, pasti laki-laki itu. Ya. Nah, maka terkadang juga banyak juga di antara orang tua itu mungkin tanpa sadar mengikuti ini. Ya, dengan apa? Ya, karena ngefans dengan artis, lalu kemudian memberikan pakaian anak-anak yang masih kecil itu dengan pakaian yang mirip artis. Nah, itu dari penggiringan sudah dari awal doktrin anak-anak kita. Nah, hatta tattabi'a millatahu. Dan ada web, ya, saya baca beberapa artikel, ternyata banyak di Indonesia ini yang murtad, orang-orang yang murtad. Hampir dalam 1 tahun itu lebih dari 1.000 orang yang murtad, keluar dari Islam. Dan datanya ada. Itu hanya di Indonesia. Maka yang klaim 90% Indonesia ini Muslim, belum tentu. Kayaknya sudah berkurang banyak itu. Bisa jadi 80-70% sekarang ini. Kenapa? Ini karena banyak sekali ya pemurtadan, ya, gerakan pemurtadan. Nah, kenapa terjadi pemurtadan? Karena banyak tak paham tentang agamanya. Ditambah lagi pemahaman tentang semua agama itu sama. Ya kan, semua agama sama kan tadi ya kan? Hanya caranya aja beda. Ya, banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Itu tidak bisa diistilahkan tentang agama ini. Kalau semuanya agama sama, berarti Tuhannya sama. Padahal dalam masalah akidah beda. Dalam masalah akidah beda, dalam ibadah juga beda. Nah, ini juga mau sekarang digulirkan. Ya, dari dulu sudah ada sebenarnya tentang doa bersama. Ini juga sama nih. Pendangkalan juga, doa bersama lintas agama. Doa bersama lintas agama. Akhirnya doa, amin, katanya itu kepada siapa? Nanti gantian. Yang pertama nanti yang Muslim, yang kedua non Muslim. Itu yang berdoa, lalu amin. Gitu. Ini yang kemudian menjadi catatan besar, menjadi catatan besar terhadap umat Islam. Nah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum.
Ya, sampai kemudian mereka mengikuti millah mereka. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hudallah huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah inilah petunjuk yang sebenar-benarnya. Ini petunjuk Allah, ini adalah petunjuk yang sebenar-benarnya. Jadi kita sebagai muslim mesti yakin tentang kebenaran Islam ini. Ya, seorang muslim mesti yakin tentang kebenaran Islam. Karena banyak di antara umat Islam tak yakin dengan keislamannya, tak yakin dengan akidahnya. Nah, ini yang kemudian mesti diyakini dengan sebenar-benarnya. Qul inna hudallah huwal huda. Ya, yang bisa menyelamatkan kita adalah petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak pakai nalar apa saja logika manusia, sehingga bisa jadi kalau pakai nalar logika manusia, semua yang salah bisa menjadi benar dalam pandangan syariat. Ini kalau pakai nalar didahulukan. Contoh, berapa ini misalnya perzinahan, atau kalau dulu apa namanya, wanita penjajah, kan itu kan kehormatan. Nah, kemudian apa namanya, tuna susila, bahasanya kan itu berubah. Ya, wanita tuna susila. Kemudian diganti lagi menjadi WTS. WTS dulu. Setelah itu berubah menjadi PSK. Pekerja seks komersial. Secara ini bagus. Kemudian kenapa begitu? Ya kan dia bekerja. Bekerja. Nah, masalah bekerja ini kan sah-sah saja, pilihan. Orang bekerja dengan cara apa saja boleh. Berarti boleh, jangan disalahkan. Nah, ini pakai logika nih, ini bahaya ini logika nih. Makanya kalau dalam ayat Quran tetap ya pakai az-zaniyatu waz-zani, pakai az-zaniyah waz-zani. Ya, kalau pakai istilah-istilah itu biasanya diperhalus, ya kan? Apalagi kalau diperhalus lagi sekarang menjadi apa? Kupu-kupu malam. Jadi kupu-kupu malam kan? Kupu-kupu, nah kupu-kupu ini indah kan? Ayam kampung. Nah, maka kemudian dengan istilah-istilah tersebut sebenarnya ya di dalam Islam umat Islam harus memahami. Nah, standar ininya tidak pakai logika, tapi pakai standar pedoman Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Nah, ini yang penting. Karena kalau pakai logika, LGBT juga bisa menjadi boleh. Kenapa? Kami kan saling mencintai, kata dia. Kami saling menyayangi. Dan cinta dan kasih sayang ini datangnya dari Tuhan. Kan berarti Tuhan ridho. Kalau tidak ridho, pastilah kami tidak saling mencintai. Betul tidak logikanya? Ini kalau sekali ini kayaknya benar juga itu, bahaya. Nah, logika itu tidak bisa dijadikan dasar. Kenapa? Kalau begitu logikanya, maka nanti orang akan berpikir untuk mencelakainya, membunuhnya atau memukulnya. Lalu, ini contoh saya bisa bunuh, berarti diridhoi oleh Allah. Kan bahaya juga itu. Logika itu yang dipakai. Nah, maka tidak bisa kemudian ini menjadi takdir Allah, kata dia.
inilah takdir saya mencintai sesama jenis. Itu bukan takdir, ya, itu namanya penyimpangan, penyimpangan dalam syariat, penyimpangan dari agama ini dan penyimpangan dari fitrah manusia. Makanya yang Allah ciptakan itu Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan Nabi Adam dan Suparman. Maaf yang ada nama Suparman. Qul inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah itulah. Maka dalam hidup ini supaya kita selamat, ikutilah petunjuk dari Allah dan Rasul. Insya Allah selamat. Nah, kalau sudah mencari petunjuk, ya, pada selain dari petunjuk Allah dan Rasulnya, kecenderungannya akan bengkok. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka min ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya bahwa apabila ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengikuti petunjuk engkau wahai Nabi Muhammad, tapi mereka juga mengikuti hawa nafsunya, menyimpang juga, ya kan? Ya. Maka di dalam hal ini ma laka minallahi waliyyu wala nasir. Ketika sudah banyak orang yang mencari petunjuk bukan lagi petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kemudian petunjuk yang diikuti dalam hidupnya adalah hawa nafsunya. Jadi beragama itu sesuai dengan kesenangannya. Ya, dia senang ini, itu yang dikerjakan dia. Yang tidak senangi, tidak dikerjakan. Nah, padahal agama ini baik yang disenangi maupun tidak, selama itu adalah perintah maka laksanakan. Kan itu. Dan itu nanti ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Nah, kalau sudah tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka tidak akan ada wali dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dari kiamat tidak akan ada yang menolongnya. Siapa saja yang minta petunjuk pada selain Allah, maka dia tidak akan ada pertolongan. Kenapa? Karena yang dia jadikan Tuhan, yang dijadikan acuan dalam hidupnya, pedoman dalam beragamanya, atau idola-idola yang dikaguminya, mereka semuanya tidak bisa menolong di hari kiamat kelak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian disadarkan kepada umat Islam ketika membaca ini bagaimana bisa dipahami dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagian orang kemudian menjadikan ayat ini yang kemudian ini Islam itu diskriminatif. Nah, gitu. Pakai ayat ini. Ayat dipakainya ayat ini tidak toleransi terhadap umat beragama. Nah, contohnya Islam itu anti toleransi. Ini ayatnya. Nah, ini dijadikan dalil, dijadikan dasar untuk menyerang. Padahal ayat ini menjelaskan kepada umat Islam agar berhati-hati tentang akidahnya, menjaga akidahnya, jangan sampai akidahnya melenceng atau bahkan murtad dari agamanya, jangan sampai terjadi. Ini khusus umat Islam, waspada agar tidak dangkal akidahnya, pemahamannya, agar yang diikuti adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, dan di sini tak ada menjelek-jelekkan ayat ini, menjelek-jelekkan al-Yahud wa Nasara.
Cuman di sini dijelaskan petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah. Selain daripada itu tidak benar. Nah, makanya sebenarnya kalau dalam masalah toleransi sebenarnya mudahnya itu kalau kita pahami, laksanakanlah perintah agama masing-masing dan kita tak boleh mengganggunya. Itulah hakikatnya toleransi. Umat Islam laksanakan perintah agamanya, itulah toleransi. Nah, umat lain tak boleh mengganggunya. Begitu juga umat lain ketika melakukan keyakinannya, silahkan laksanakan, tak ada masalah. Nah, tetapi umat Islam tak boleh ikut-ikutan. Nah, itu dia. Ini meyakinkan umat Islam tak boleh ikut-ikutan. Namanya toleransi begitu. Silahkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, jangan diganggu. Itu hakikat toleransi sebenarnya. Bukan mencampur adukkan agama. Itu bukan toleransi namanya. Gaduh-gaduh. Nah, itu yang kemudian yang harus didudukkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Dalam konteks apa Allah menggunakan ayat-ayat itu yang lebih dalam sendiri, dan dalam konteks apa menggunakan kata akhir tidak? Ya, ini menarik ya. Dalam konteks apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah ahlul kitab. Nah, biasanya ketika berbicara tentang dakwah mendakwahi mereka agar masuk ke dalam Islam, mereka dalam Al-Quran menggunakan istilah ahlul kitab. Qul ya ahlal kitabi, dalam nanti surah Al-Baqarah juga ada. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, ayo semuanya, ila kalimatin sawa, bersama mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam semuanya. Nah, itu diajak ahlul kitab, ya kan? Kemudian ketika menjelaskan sikap mereka, ya, di antara mereka ada yang memusuhi dakwah, yang memusuhi Islam dan seterusnya, itu menggunakan ahlul kitab yang hubungannya antara Islam dan non-Islam, terkait dakwah dan seterusnya. Tapi terkait dengan akidah mereka, Allah menjelaskan tentang akidah mereka, keyakinan mereka, maka Allah biasanya menggunakan dalam ayatnya al-yahud wan nasara. Nah, misalnya qalatil yahudu Uzair bin Allah, ketika menjelaskan tentang bahwa Yahud itu meyakini Uzair adalah anak Tuhan. Qalatil masihu Isa bin Maryam. Nah, dalam orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah, anaknya Allah juga. Gitu. Itu pakai disebutkan katanya. Begitu juga ketika menjelaskan tentang apa yang mereka kerjakan dari keyakinan mereka itu. Ini juga khususnya dalam ayat ini juga dijelaskan tentang itu. Walan tardu ankal yahud walan nasara. Supaya apa? Hikmahnya supaya jelas. Supaya jelas, itulah akidah yang mereka lakukan. Ya, terhadap umat Islam yang mesti hati-hati. Tapi kalau dakwah umum, menjelaskan tentang sifat-sifat mereka, itu biasanya secara umum pakai ahlul kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini bagian dari dakwah. Tapi ketika walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, harus jelas tuh. Ini karena banyak dari apa yang bersumber dalam mereka selalu diikuti oleh umat Islam. Nah,
Pandangan lainnya bahwa kalau ahlul kitab dikatakan ahlul kitab itu ya masih ada kemungkinan mereka untuk masuk ke dalam Islam, kan gitu ya. Itu makanya disebut dengan dakwah ammah, ungkapan seperti itu. Tapi kalau dah Yahud wa Nasara, nah ini perlu kita jelaskan juga, apakah Yahudi dan Nasrani sekarang ini sama dengan apa yang ada dalam ayat Quran? Mungkin tidak seluruhnya, mungkin tidak seluruhnya. Bisa jadi sebagian nggak punya misi seperti itu. Kenapa tidak punya misi? Karena tak punya pemahaman terhadap agamanya, agama mereka. Tak tahu misi agamanya seperti apa. Hanya ikut-ikutan saja beragama, gitu, memeluk agama mereka ini. Tapi yang sudah punya misi, punya akidah, pasti punya misi. Nah, untuk apa? Ya, bagaimana? Sebagai contoh, ya, umat Islam itu seperti domba yang tersesat, yang harus diselamatkan, itu kan? Itu orang punya akidah. Dia punya akidah itu harus selamatkan domba-domba yang tersesat. Itu. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ibu dulu, silakan. Assalamualaikum. Situasi sekarang ini apa namanya? Sepertinya ada kata-kata ini Pak, kalau muda masih muda nggak ingat masjid, kalau udah tua kayak kita gini harus ke masjid. Nah terus masalah milenial ya, mereka lebih memilih zona nyaman dalam hidup, gereja, orang tua, lah. Kalau dari segi pendidikan mereka juga nggak pandai, kan? Tapi karena berada di zona nyaman itu lah, apalagi di rumah mungkin tidak ada kalau yang saya katakan bahwa yang masuk yang murtad itu adalah orang yang semacam bawah ya, jadi yang masuk Islam itu justru mereka yang berpikiran mempelajari dulu Islam lagi. Setelah mereka mempelajari, ternyata Islam itu bagus. Nah pertanyaannya untuk membatasi atau mengurangi milenial ini karena zona nyaman, apa yang sudah dilakukan pihak dari agama, ustaz-ustaz? Iya. Terima kasih Bu. Ya, menarik pertanyaan dari Ibu ini. Jadi memang banyak yang terjadi sekarang itu seperti itu. Banyak terjadi pemurtadan itu dari kaula muda, pendangkalan akidah pada kaula muda. Nah, apa yang sudah dikerjakan? Ya, sedikit cerita. Di antara yang kita melihat, misalnya suatu daerah di Kalimantan Barat, ini ada sekolah. Di sekolah ini ada SD, dan setiap sekolah itu kan pasti harus ada mata kuliah agama sesuai dengan agama dari muridnya. Nah di situ banyak Muslim, anak-anak orang Islam. Tapi karena tak ada pengajar dari Islam yang mengajarnya dari agama lain, padahal muridnya banyak Islam. Ini terjadi ketika saya melakukan safari dakwah di daerah-daerah minoritas. Nah, ini yang kemudian mendasari, kemudian kenapa saya langsung kemudian membangun pesantren. Nah, di antaranya untuk menyelamatkan generasi muda ini. Bagaimana dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini, paling tidak dari mereka ini ada yang belajar, terselamatkan, lalu kemudian nanti mereka balik ke daerah masing-masing menjadi dai mereka.
Karena tak mungkin kalau saya sendiri kemudian keliling 14 kabupaten kota ya. Di setiap kecamatan dan desa. Maka strategi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, itu lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Ada yang punya kelebihan di bidang ilmu, pengetahuan, maka bagaimana dia bisa membangun lembaga pendidikan, pesantren, lalu kemudian mengontrol para remaja-remaja, para pemuda, peserta didik, sehingga mereka tidak tergerus dengan zaman. Gitu. Nah, sehingga nanti dia menjadi pionir-pionir kebaikan di antara teman-temannya, di masyarakatnya. Ini sangat mengenaskan, khususnya di bulan Ramadan. Kayak kemarin saja, bulan Ramadan. Orang yang tua-tua datang ke masjid, anak-anak muda, dia iktikaf di masjid, ada yang tua. Yang muda iktikaf di kafe-kafe. 24 jam. Ini luar biasa. Nah, apa yang itu yang kita lakukan? Belum lagi kita juga ada program, di antara program yang lain namanya Santun. Pesantren Labbaik itu ada Santun programnya, Santri untuk Negeri. Nah, jadi ada santri-santri kita yang sudah kelas 2, kelas 3, bahkan sudah selesai 1 tahun mereka disebar ke setiap daerah untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda. Ada Bina, di situ ada 4 program, di antaranya ada Bina Qurani, mengajarkan Quran, Bina Pemuda, yang membina para pemuda, lalu Bina Mu'alaf, dan yang keempat membina tepian negeri. Jadi daerah-daerah terpencil yang tidak ada guru-gurunya, tidak ada da'inya, tak ada ustadznya, mereka banyak yang masuk Islam tapi kemudian tak ada dibimbing. Ini yang kemudian kita datang ke sana. Nah, tentunya ini mungkin hanya 0, berapa persen. Tidak, tapi paling tidak apa yang kita bisa kerjakan sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Nah, mungkin bagi yang punya harta ekonomi, maka bagaimana generasi muda ini kemudian dilatih UMKM, dilatih ini kan gitu ya kan. Kemudian bagaimana membantu lembaga-lembaga yang mengurusi tentang umat ini, yang punya ide-ide ini, kemudian bagaimana berkontribusi, bagaimana memberdayakan para remaja ini. Nah, ini sehingga ya akan terbentuk sebenarnya nanti penguatan-penguatan dari ya para remaja ini. Nah, begitu. Belum lagi bagaimana dengan misalnya masjid, bagaimana bisa menarik bagi kaula muda. Nah, ini perlu dicari juga idenya, caranya seperti apa. Masjid supaya menarik, semenarik kafe. Nah, kira-kira bisa enggak kira-kira? Nah, itu insya Allah harus dicarikan, dipikirkan. Misalnya di masjid ini malam-malam, kan gitu kan, dikasih wifi kan. Wah, di situ ada disediakan minuman apa, itu misalnya ya, contohnya. Wah, nanti pas waktu sholat, ayo kita sholat kan gitu. Habis itu main lagi, nggak apa-apa dulu. Aja proses pendekatan. Gitu. Jangan sampai masjid seperti kuburan, ditakuti para remaja. Nah, gitu. Jadi nanti perlu ada inovasi-inovasi dalam dakwah di semua lini gitu. Jadi tidak hanya satu ya lembaga, tapi semua. Jadi proses prinsipnya sebenarnya proses pendidikan pada anak sebenarnya pertama harus baik di rumah, lingkungan di rumah harus baik, tetangga baik. Kemudian yang kedua, masjid. Bagaimana masjid dekat dengan anak-anak remaja. Kemudian yang ketiga, lingkungan pendidikan. 3 hal ini. Kalau di 3 tempat ini baik, maka insya Allah lingkungan dari anak ini akan baik. Paling tidak dia tidak baik akan ikut dia dalam poros kebaikan. Gitu. Di rumah baik, sekolah baik, di masjid baik. Tapi kalau hanya satu saja, itu tidak kuat. Hanya di sekolah saja, balik rumah
kemudian ke masjid dah. Nah, maka dari kecil bagaimana didorong di rumah. Nah, di rumah dulu, setelah itu bagaimana didekatkan dengan masjid dan sekolah. Psikologi untuk jurusan Bu ya. Oh ya, kalau di pesantren sementara ini masih belum ada tenaga khusus ya untuk menangani. Tapi kalau prinsipnya hanya sekedar nakal biasa gitu, itu insya Allah masih bisa ditangani. Tapi kalau yang berat itu masih belum bisa kita tangani. Ya, yang psikolog itu yang memang ya ada memang tempat khusus biasanya bengkel ada di Jawa kalau nggak salah itu bengkel apa ya kalau nggak salah namanya itu bengkel ya bengkel ruhiyah atau apa itu. Jadi memang mantan narkoba mantan apa itu ngelem anak-anak itu masuk situ setahun 2 tahun tuh bisa sadar lagi gitu, bagus rehabilitasi. Nah, kalau pesantren masih belum masuk ke sana kan, masuknya ke apa ke pendidikannya. Nah gitu. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Ya. Ayat 120 tadi. Jadi konteks untuk zaman sekarang ini berarti dan orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan rela kepadamu. Untuk konteks sekarang berarti bukannya umat Muhammad gitu Pak. Iya. Jadi bukan khusus untuk zaman Nabi aja ini. Bukan hanya khusus pada zaman Nabi. Karena untuk zaman sekarang kita tambah umat Muhammad berarti. Iya, angka kepadamu dan umat yang umat. Kristen masih nggak rela sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Walaupun tidak diungkapkan gitu kan. Silakan Pak. Siapa tadi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulama banyak ada Islam, kalau Nasrani yang baru satu Kristen. Jelas kan maka keyakinan Kristen dan Nasrani kan kalau menurut Pak Ustaz jelas. Anak sekarang nggak tahu sih akal untuk atau yakin jelas kita nggak ada agama Nasrani. salah satu Nggak masuk. Islam kalau tidak menggunakan akal dan yakin itu supaya Iya. agama nggak ada Nasrani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara akal dan wahyu. Nah, itu mudahnya Pak. Hubungan antara akal dan wahyu. Wahyu ini termasuk dalamnya Al-Quran dan Al-Hadis. Apa hubungannya? Nah, dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh mendahulukan akal dari wahyu. Al-Quran dan Hadis tak bisa. Akal itu harus tunduk pada wahyu. Nah, itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, keutamaan akal itu sangat dahsyat sebenarnya terhadap wahyu. Jadi orang dalam syariat ini, orang tak berakal tak diberikan beban syariat. Kenapa? Karena tak punya akal. Orang gila, anak kecil belum balik, kemudian orang tidur karena akalnya tidak, maka dia tidak dibebani syariat. Tapi bagaimana menggunakan akalnya? Mujtahid, para ulama yang beristihad memahami ayat, memahami hadis pasti pakai akal. Tapi akalnya itu disesuaikan dengan wahyu. Ada koridornya, batasan-batasannya. Makanya dalam riwayat disebutkan man qala fil Qur'ani fa asaba faqad akhta'a. Siapa saja yang berbicara tentang Al-Qur'an biroihi dengan akalnya saja, dia ini berimprovisasi dengan akalnya, benar apa yang dikatakannya, dia telah salah gitu. Kenapa? Karena dia memahaminya pakai akal saja. Ya, salah satu contoh yang termasuk ya, semua agama itu sama. Kenapa? Karena dalam ayat Quran disebutkan
Innal ladzina amanu sungguh orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ayat yang kita bahas waktu lalu, ya, itu selama mereka beriman pada Tuhan masing-masing dan beramal soleh pasti masuk surga. Nah, berarti semua agama sama. Dia pakai akalnya ya, menafsirkan ayat itu, maka dia telah salah gitu. Kenapa? Koridornya tidak seperti itu, karena bertentangan dengan ayat innad dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi adalah Islam. Nah, dan yang lainnya adalah menyimpang, kan gitu. Disebutkan dalam ayat, dalam hadis. Nah, itu diantara bagaimana mengontrol akal. Akal ini kalau tidak dikontrol, maka kemudian dia akan melanglang buana kemana-mana, gitu. Maka kemudian controlling di situ adalah prinsip-prinsip di dalam menafsirkan Al-Quran. Ada ilmunya, dalam menafsirkan hadis ada ilmunya, sehingga dia terkontrol akal itu. Nah, begitu. Nah, selama di bawah naungan Al-Quran dan hadis sesuai lagi nanti dengan pemahaman para ulama, para sahabat, maka otomatis akal itu bisa terkontrol. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Masih ada? Terakhir? Kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.